Nah, ini kita lagi menuju ke lokasinya Pak Bulah, Desa Geregeta. Mau melihat tanaman tomatnya di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Kita ingin mereview pengolahan tanahnya, pemupukannya, supaya lebih jelas. Ikutin terus perjalanan saya. Nah, ini kita mau menuju ke lokasi lahan tomatnya ya, Pak Bulah. Nah, ini adalah usia tanaman kurang lebih 53 hari. Nah, di situ adalah rumah sarang walet, baru 1 tahun informasinya. Nah, ini kondisinya. Nanti kita mau berbincang-bincang ya untuk pemupukannya. Kurang lebih 10 hari lagi, insya Allah panen ini. Nah, itu kita mau mendatangin Pak Bulah ya, pemilik lahan tomatnya ini. Cuman sebelum penanaman cuman pupuk kandang sudah kami tegur. Ini kurang lebih 50% aja lagi pupuk kandangnya, sisanya masih ada yang masih. Sebagian ada bimbingan yang tinggal bawahnya, ada lagi yang hasil motivator tuh harus yang gemburnya. Jadi kultivatornya memang kelihatan ribet di dalam, tapi Nah, ini adalah growernya ya. Nah, beliau udah memakai grower karena udah masa generatif ini, usia 53 hari. Nanti kita akan ngobrol sama beliau mulai pola pemupukannya mulai awal ya. nah kan kayak gini, nah jadi kan karena kayaknya molor ini seperti ini. Nah, kita mau mendatangin pemilik lahan ya, Pak Bulah. Kita mau tanya-tanya sama beliau. Nah, ini adalah Pak Bulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak, kita dari tim agronomis PT Merauke Tetap Jaya Pak ya, Kalimantan Selatan. Nah, kita mau mereview Pak ya, mereview tanaman tomat dan juga ada tumpang sari Pak ya. Nah, kita ingin mengulik sedikit mengenai informasi Pak
mulai dari pengolahan, pengocoran. Nah, usia kalau boleh tahu Pak, ini usia udah berapa hari Pak? Usianya dari tanam itu 53 hari. 53 hari ya. Nah, supaya lebih lengkapnya dan untuk memperkenalkan diri, silakan Pak. Bisa Pak memperkenalkan terlebih dahulu Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asbullah, Desa Garagata, Kecamatan Jaruk, Kabupaten Tabalong. Iya. Ini kemarin hasil pembedahan bidingan yang sudah 2 kali tanam tanpa kami adakan perombakan, tidak ada perubahan arah bidingan, hanya penambahan unsur hara saja sebelum penanaman kemarin. Kalau boleh tahu Pak, sebelum tomat ini bekas lahan apa Pak? Yang pertama tomat dan yang kedua cabai besar dan keriting kemarin. Begitu ya. Ini udah yang ke tanam yang keberapa Pak? Ini kalau kami hitung dengan tumpang sarinya ini 4 kali tanam, tetapi bidingannya tetap tidak ada perubahan dan tidak ada perombakan. Ini hanya penambahan unsur saja kemarin. Oh iya. Nah ini Pak ya, ngomong-ngomong Pak, mungkin petani siapa tahu lah pengalaman Pak Asbullah bisa memberikan pandangan ke petani yang lain Pak ya. Pada waktu pengolahan tanah Pak ya, pada waktu pengolahan tanah ini kan bekas Pak ya. Ya. Nah bekas, jadi Pak Asbullah itu adalah Pak penambahan sebelum penanaman tomatnya Pak. Penambahan Untuk pupuk dasaran. untuk dasar kemarin ini ada pupuk kandang. Ya. Jadi untuk pupuk kandang ini kami tambah lagi dengan kimia kurang lebih 25%. Ya. Kemarin ini setelah penaburan pupuk kandang, kami kultivator, kami aduk, kami adakan penjemuran setelah kultivator beberapa minggu. Kemudian ini juga kemarin ini terseret oleh arus banjir yang pertama. Jadi pupuk kandang ini kurang lebih 50% yang dibawa oleh Air ya. air. Tapi tidak mengurangi untuk pertumbuhan. Betul Pak. Walaupun kemarin sebagian di bawah air pupuk kandang. Nah ini Pak ya, kalau untuk dasaran udah Pak ya, ini pengocoran Pak ya. Nah kita mau tahu Pak, pengocoran pertama Pak usia berapa Pak? Pengocoran pertama usia 1 minggu. Nah, kalau boleh tahu Pak, apa aja Pak yang dimasukkan? Kemarin pengocoran pertama itu NPK Mutiara untuk growernya itu kemarin sudah mulai berbunga. Jadi grower usia 40-an Pak ya? Ya, kalau sudah mulai berbunga jadi kami rubah ke NPK grower. Kalau growernya sendiri Pak, kocornya udah berapa kali Pak? Untuk ini kurang lebih 7 kali. 7 kali ya? Jadi pengocoran berapa hari sekali Pak? Untuk pengocoran ini kurang lebih 5-6 hari sekali. 5-6 hari sekali ya. Nah ini Pak ya, tumpang sari Pak. Ini kan termasuk bagus Pak ya pertumbuhan dari tumpang sarinya Pak. Ini tanaman apa Pak? Ini tanaman cabai keriting laju dari panah merah. Begitu. Usia Pak? Usianya kurang lebih 20 hari. 25 hari ya. Jadi diperkirakan Pak untuk tomat ini berapa hari lagi Pak panen? Perkirakan kurang lebih setengah bulan. Setengah bulan ya. Harian. Kalau pengalaman Pak ya, ini tanaman berapa ribu Pak? Ini tanamannya kurang lebih dari tanam awal itu 5.000 sampai sekarang ini mungkin kurang, ada yang mati, ada yang Sulam ya. Kurang sempurna. Jadi total kurang lebih 5.000 pohon ya? Ya dari tanam awal. Oh dari tanam awal. Nah, kalau yang ini sendiri Pak? Kurang lebih 4.000. 4.000 ya. Perkiraan Pak produksi Pak berapa Pak? 4.000 kurang lebih nantinya kurang lebih minimalnya 8 ton. 8 ton ya. Jadi per pohon 2 kilo lah ya Pak ya. Nah ini kan informasi Pak, tomat kan di bulan-bulan Desember
kan lagi bagusnya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk cabenya Pak ya, kita mau membedah sedikit Pak. Pengalaman Tumpang Sari, kenapa kok pakai cabai Pak? Kalau pengalaman kami untuk cabai ini karena ia umurnya panjang dibanding dengan tomat, dan ini tidak mudah terserang oleh trip. Gitu ya. Walaupun kita tumpang sari dengan tomat, banyak orang mengatakan bahwa apabila tumpang sari dengan tomat, cabenya mudah terserang hama trip. Contohnya di sini kita lihat bersama-sama. Dan nanti kita setelah habis tomat ini live lagi untuk melihat hasil tumpang sari. Nah ini Pak, trik dari Pak Asbullah Pak. Nah cabai ini kan rawan di trip Pak ya. Triknya mungkin pengalaman dari Pak Asbullah Pak untuk minimal lah mengurangi tripnya. Pengalaman dari Pak Asbullah adalah Pak, mungkin tambahan apa pestisida atau yang lain-lain Pak. Selama ini kami tidak pernah memakai untuk pengendalian hama trip. Oh gitu ya. Insektisida. Nah. Biasanya kan kalau untuk pengendalian hama trip ini biasanya memakai bahan aktif abamectin. Biasanya ini tidak pernah, hanya kami memakai obat yang insektisida ini, obat ulat untuk pengendalian tomat saja. Jadi ceritanya Pak ya, sekalian nyemprot tomat, sekalian juga. Iya betul. Oh gitu. Jadi 1-2 pulau terlampaui Pak ya, dilalui oleh Pak Bula. Nah kita Pak lihat Pak, kelihatan ini kan dari segi pertumbuhannya Pak cukup tinggi ya. Karena saya ngambil ini Pak hampir 2 meter Pak ya, 1 meter lebih lah ya. Dari dasaran Pak kurang lebih. Ini bukti daripada pembedahan, ini biddingannya kurang lebih 10 cm saja. Oh dari ini ya? Ya, dari dasar. Dari dasaran ya? Nah, jadi bahwa ini membuktikan biddingan ini tidak ada perubahan kemarin, hanya penambahan saja. Dari 2 kali tanam sebelumnya. Jadi kalau kita hitung sama tumpang sari ini nanti 4 kali tanam 1 biddingan tanpa ada perombakan ini. Kalau kita lihat Pak, dari buahnya itu masih posisi aman Pak ya. Nah padahal Pak curah hujan tinggi Pak, sedangkan tomat ini rawan kan Pak ya dengan penyakit ya, salah satunya antrak Pak ya. Mungkin ada lah Pak trik dari Pak Asbullah Pak, karena ini Pak termasuk masih perawan Pak, mulus-mulus Pak. Iya. Iya kan? Ya. Nah saya tidak tahu kalau untuk menjaga seperti ini Pak, mungkin pengalaman Pak Asbullah ada lah Pak. Untuk kenapa buahnya kok sampai bersih seperti itu Pak, sedangkan ini kan curah hujan tinggi. Iya. Untuk penyemprotan ini rutin memang 4 hari sekali. 4 hari sekali. Ya. Apa Pak pakai fungisidanya? Fungisida yang berbahan aktif Menkosep kemarin, karena jadi kami bilang kan bahan aktif Menkosep, karena kalau di daerah lain itu susah mencari merek yang kami carikan. Jadi carilah bahan aktif yang berbahan aktif Menkosep. Begitu ya. Jadi belum terserang udah rutin Pak, yang 4 hari sekali. Jadi untuk 1 tangki 16 liter itu cukup 2 sendok. Tapi 4-6 hari sekali ya. Atau bisa diseling dengan antrakol. Antrakol ya. Nah itu mereknya. Jadi, nah ini sebenarnya bincang-bincang ringan kami. Nanti kita akan membedah lagi, karena Pak Asbullah ini selain tomat Pak, selain cabai, tanam apa Pak? Untuk saat ini ada tanamannya juga timun, dan ini beberapa minggu lagi kami juga akan menyiapkan, ini sudah mulai menyiapkan lahan untuk penanaman timun di seberang sana. Juga itu nanti kami lakukan seperti ini saja, pembedahan biddingan yang sudah 2 kali tanam. Jadi ceritanya Pak Asbullah ini tidak ada liburnya ya. Full. Panen tomat. Nah sekarang timun nanti ada. Nunggu timun ya Pak ya. Nah ini adalah bincang-bincang kami. Sebenarnya ini hanya tujuannya ingin memberikan informasi bahwa ada petani di ujung kota Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah timur, itu di Desa Garagata. Nah Pak Asbullah ini salah satu jadi petani
andalan dari Dinas Pertanian Pak ya. Sering lah Pak ya kunjungan-kunjungan ke sini ya Pak ya. Nah mudah-mudahan bincang-bincang kami kalau memang ada yang ditanyakan silahkan aja tulis di kolom komentar, nanti akan menghubungkan dan juga saya akan menampilkan nomor HP Pak Hasbullah. Master Jack Agro, Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, kami siarkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.